Saudara-saudara pemirsa sekalian, marilah kita lanjutkan pelajaran kita yang lalu selama 5 menit ke depan. Saudara-saudaraku, Allah memberi kita suatu pola untuk pernikahan yang memiliki 3 bagian. Hal ini kita dapat pelajari dalam Kejadian pasal 2 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Alkitab berkata dalam Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudaraku, dalam Kejadian 2 ayat 24 ini kita dapati bahwa Allah memberikan kepada manusia 3 bagian pola untuk pernikahan, yaitu yang pertama, meninggalkan ayah dan ibu. Yang kedua, suami dan istri harus bersatu. Dan pola yang ketiga, menjadi satu daging. Frasa menjadi satu daging di sini berbicara tentang penggabungan fisik dari suami dan istri. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, meninggalkan ayah dan ibu. Pada zaman Perjanjian Lama, perempuan biasanya meninggalkan orang tuanya dan hidup bersama keluarga suaminya. Nah, sebuah pertanyaan di sini. Menurut Anda, mengapa Allah ingin agar suami dan istri meninggalkan orang tua mereka? Karena Alkitab mengatakan laki-laki harus juga meninggalkan orang tuanya. Suami dan istri harus membentuk keluarga mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka membutuhkan ruang dan privasi untuk belajar membuat keputusan mereka sendiri. Mereka perlu membentuk cara hidup dan memecahkan masalah sendiri. Sulit melakukan hal ini pada saat orang tua selalu mengawasi dan menginginkan agar banyak hal dilakukan dengan cara mereka, yaitu dengan cara orang tua. Meninggalkan bisa menjadi sulit bagi mempelai pria dan wanita dan orang tua mereka. Namun, orang tua tidak boleh berada di antara kedua mempelai itu. Kedua mempelai tidak boleh terlalu bergantung kepada orang tua. Jarak antara orang tua dan pasangan yang baru tersebut akan berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Pada saat Ribka meninggalkan keluarganya untuk menikah dengan Ishak, dia pindah ke negara lain. Dia mungkin tidak pernah melihat keluarganya kembali. Hal ini dapat kita baca dari Kejadian pasal 24 ayat 3-6. Tetapi ketika Ishak telah menikah, dia mungkin hanya pindah ke kemah yang berbeda dekat kemah ayahnya. Itu disebutkan di dalam Kejadian 24 ayat yang terakhir, yaitu ayat 67. Pada zaman sekarang, berbagai budaya mengharapkan agar pasangan baru hidup dekat atau jauh dari orang tua. Nah, apa yang Allah maksud dengan meninggalkan di sini? Pasangan tersebut harus pindah sejauh yang diperlukan secara fisik untuk menyatukan diri mereka sendiri sebagai kesatuan. Beberapa orang tua terus menuntut kesetiaan pertama dari anak-anak mereka yang telah menikah. Mereka ingin agar istri dan suami muda menaati mereka seolah-olah mereka masih anak-anak. Pasangan yang baru menikah mungkin perlu pindah jauh dari orang tua yang seperti ini. Mereka tidak boleh membiarkan orang tua merusak pernikahan mereka. Sebagian orang yang baru menikah ingin tinggal dekat dengan orang tua mereka dan tetap seperti anak-anak kecil. Mereka ingin mendukung mereka dan membuat keputusan buat mereka. Mereka ingin orang tua mereka memecahkan masalah mereka. Mereka ingin membahagiakan orang tua mereka lebih dari keinginan untuk membahagiakan pasangan mereka.
Orang tua mungkin perlu menegaskan bahwa pasangan seperti ini harus pergi dari mereka. Sampai di sini dulu pembahasan kita, para pemirsa yang kami hormati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin.